Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif, apa kabarnya nih bro? Mudah-mudahan baik juga ya. Oke, back to my channel Zona Kreatif C24 bareng gua Taufik Wikana. Oke, di video kali ini gua bakalan bikin rak sketsanya seperti ini. Sketsa yang gue bikin ini pesanan dari konsumen. Halo Kasusan, makasih atas kepercayaannya kepada Zona Kreatif C24 nih. Tapi sebelumnya sobat kreatif jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, juga tombol loncengnya. Dan juga satu lagi, gue selalu ngingetin kepada sobat kreatif semua untuk selalu jaga keselamatan, keep safety, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai kacamata, pakai tutup kuping, supaya di samping safety kita juga tetap sehat. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung masuk ke proses pengerjaan aja. Oke, yuk. Oke bro, kita langsung masuk ke proses pembuatan aja. Untuk proses awal, kayu palet atau kayu jati Belanda kita potong bagian sisi-sisinya. Di sini gue pakai table saw. Nah, fungsi pemotongan ini supaya nanti pada saat proses jointer atau pressing hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, ini kita lanjut ke proses jointer atau pressing. Nah, sisi kayu yang tadi kita potong kita kasih lem, kemudian kita ratakan semuanya. Setelah itu baru kita press atau join. Nah, di sini alat yang gua pakai pipe clamp 2 biji, panjangnya 1 meter, kemudian head clamp 4 biji, jadi 2 untuk menjepit di sisi kanan, 2 lagi gue pakai untuk menjepit di sisi kiri, dan bagian tengahnya gue pakai kayu jati Belanda, gue baut ke papannya supaya dia ngepres, jadi nanti hasilnya papannya bisa rata lurus. Nah, ini hasil yang udah kita press ya. Proses pressingnya seperti ini, nanti tunggu sampai si lemnya benar-benar kering. Nah, setelah lemnya betul-betul kering, klemannya udah bisa kita buka, kita lanjut ke proses planer atau sugu. Nah, di sini gue pakai mesin planer atau sugu supaya prosesnya lebih cepat. Nah, kenapa gue pakai mesin sugu atau planer? Karena kayu jati Belanda atau palet yang ada di pasaran itu biasanya tebalnya nggak sama rata gitu ya, jadi rata-rata suka ada selisih 1 sampai 3 mm lah. Jadi nanti pada saat setelah diklem, setelah di jointer itu kelihatan dia selisihnya. Jadi proses sugu atau proses planer ini pasti akan kita lakukan. Setelah dirasa cukup rata, kita lanjut ke proses pengukuran. Nah, ini sketsa yang gue bikin, jadi nanti sobat kreatif bisa di pause dulu videonya, di screenshot, nanti sobat kreatif bisa lihat detail ukuran yang ada di sketsa ini. Jadi nanti pada saat pengukuran usahakan sobat kreatif sesuai dengan ukuran yang ada di sketsa supaya hasilnya dia sama persis dengan yang ada di sketsa. Setelah semuanya kita ukur, lanjut ke proses pemotongan tinggi rak. Ini ada beberapa part yang harus kita potong ya. Sama sih gue pakai table saw dan satu lagi alat tambahan. Ini lumayan, alat ini lumayan cukup ngebantu juga untuk proses pemotongan seperti ini. Nah, setelah semuanya part kita potong semua, kita lanjut ke proses pemotongan untuk lebar
dari rak itu sendiri. Nah sobat kreatif, nanti dilihat di sketsa ya, karena ukuran lebar rak bagian bawah, tengah, dan atas itu beda-beda. Jadi nanti sobat kreatif tinggal lihat aja dulu di sketsanya. Untuk pemotongan juga sama, gua pakai table saw. Kemudian lanjut ke proses pemotongan sudut 50 derajat untuk bagian atap. Prosesnya seperti ini, sudutnya 50 derajat, nanti kita potong dua ya, kiri kanan. Sudutnya seperti ini. Setelah semua kayu kita potong, kita lanjut ke proses dempul. Kalau di video sebelumnya, sebelum didempul ada proses pakai serbuk bekas gergaji, kemudian kita tetesin pakai lem Korea. Nah itu untuk lubang-lubang yang besar. Nah kebetulan kayu yang ini lubangnya sedikit, kemudian tidak terlalu besar, jadi gua langsung ke proses dempul. Kita dempul semua lubang-lubang, kemudian garis pas sambungannya. Setelah semuanya kita dempul, kita lanjut ke proses amplas. Di sini gua menggunakan mesin sander seperti biasa, mulai dari grade yang paling kasar gitu ya, grade 80, kemudian gua 40, baru terakhir ke grade 400 supaya hasilnya lebih halus. Semua sisi kita amplas. Manual pun sebetulnya bisa ya. Setelah semuanya kita amplas sudah rata, lanjut ke proses pemotongan multiplex 4 mm. Sini gua menggunakan mesin jigsaw mata jigsawnya yang agak halus ya, supaya hasil potongannya tidak terlalu kasar. Nah ini multiplex ini fungsinya untuk tutup depan dan belakang dari bagian atap. Nah hasilnya seperti ini. Nanti proses pemasangannya juga seperti ini ya. Nah kayak gini, nanti dilem, ditambahin kayu sedikit di belakangnya ya, supaya agak kuat. Setelah itu lanjut ke proses pembuatan lubang jendela. Di sini gua pakai metode manual menggunakan gergaji triplek yang letter U, supaya proses pemotongannya lebih rapi, lebih kekontrol kalau manual. Nah hasilnya seperti ini. Jadi nanti bagian sisi-sisinya kita haluskan menggunakan amplas. Lanjut ke proses pemasangan aksesoris jendela. Nah di sini sobat kreatif bebas ya, bentuknya mau plus mau sama dengan, tergantung kreativitas dari sobat kreatif semua. Oke, pengaplikasiannya di lem aja udah cukup. Kemudian lanjut ke proses sketsa tulisan. Ini gua tulis bon appetit sesuai dengan pesanan dari konsumen. Nah ini gua pakai spidol waterproof, jadi ini full handmade ya, gua bikin sendiri. Nah nanti bagian tengahnya kita tebelin pakai spidol biasa. Ini hasil yang sebelum ditebelin. Nah ini yang udah jadinya. Karena gua pakai spidol biasa, jadi untuk proses selanjutnya bagian tulisannya gua duluin di clear
pakai pen brush, karena kalau misalkan langsung di koas gitu ya, clear pakai koas itu nanti tulisannya akan rusak jadi bleber. Makanya gue pakai pen brush dulu, diduluin gitu ya bagian tulisannya, dan nanti untuk bagian yang lain itu nanti aja di bagian finishing sekalian sama bagian-bagian yang lain. Sambil nunggu kering, kita lanjut ke proses perakitan bodi bawah rak. Nah, di sini gue pakai pipe clamp, F-clamp, lem sama paku tembak. Nah, prosesnya jadi nanti kita rakit dulu, kita lem dulu. Setelah dilem, di klem menggunakan pipe clamp atau F-clamp, baru nanti dipaku. Nah, setelah itu kita klem lagi menggunakan klem sudut sampai lemnya betul-betul kering. Nah, lanjut ke proses amplas bagian depan dan belakang. Di sini sama gue pakai mesin sander, grade-nya ini udah di grade 240 sama 400 supaya hasilnya lebih halus. Setelah itu dirakit, disatuin sama bodi bawah dan atapnya jadinya seperti ini. Ini kondisinya masih mentah ya, jadi kita amplas lagi menggunakan amplas halus. Di sini gue pakai metode manual karena ini udah mulai banyak sudut ya, jadi kalau pakai mesin agak susah, jadi gue pakai manual. Setelah dirasa halus semuanya, kita lanjut ke proses finishing. Di sini gue menggunakan varnish clear, jenisnya water base, dan pengaplikasiannya gue pakai kuas busa. Nah, jadinya seperti ini hasil akhirnya. Gampang kan bro? Jadi nanti sobat kreatif bisa praktekkan ini di rumah dengan alat-alat yang ada di rumah juga, kita bisa bikin seperti ini. Oke sobat kreatif, setelah melalui beberapa proses, akhirnya raknya udah selesai. Oke, jadinya seperti ini. Rencananya rak ini mau dibikin untuk display makanan. Makanya di sini gue bikin tulisan Bon Appetit. Jadi nanti makanannya di display di sekat ini ya. Paling segitu aja dulu videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat sobat kreatif semua. Sobat kreatif bisa praktekkan nanti di rumah karena prosesnya juga nggak terlalu susah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video kreatif selanjutnya bareng gua Taufik Wikana dari Zona Kreatif C24. See you.